Halo, selamat malam teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat ya. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget. Dan pastinya buat teman-teman guru sekolah minggu ditonton dari awal sampai akhir. Karena nanti ada alat peraga yang bisa teman-teman dapatkan ya, berupa file gambar, tinggal di print aja. Tentunya kalau mau pakai buat cerita harus nonton dari awal sampai akhir supaya tahu makainya gimana. Oke, kita mulai saja ceritanya. Nah, ini ada gambar anak-anak yang sedang cemberut ya, tuh sedang sedih. Bahkan kelihatannya marah, ngambek kali ya. Iya, kayak marah, ngambek, nggak suka, sedih. Kenapa sih? Bukannya ini dalam masa-masanya kita merayakan Paskah ya, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa mereka begitu ya? Oh, apakah mereka nggak tahu Tuhan Yesus sudah bangkit? Ternyata mereka tahu sih. Mereka tahu nih, cerita Alkitab tahu, Tuhan Yesus tahu. Tapi mereka begini nih ngomongnya. Katanya Tuhan Yesus udah bangkit. Tapi kenapa ya? Aku berdoa, kayaknya begini-begini aja semuanya, nggak ada yang berubah. Aku tetap susah, tetap nggak enak hidupnya. Atau juga ada yang bilang, aku nggak percaya loh. Kalau Tuhan Yesus ada, kenapa sih aku nggak ditolongin? Tuhan Yesus biarinin aku kayak gini. Wah, rupanya mereka tahu Tuhan Yesus tapi nggak percaya. Ini sama nih adik-adik ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, di Alkitab diceritakan Tuhan Yesus bertemu dengan beberapa murid-muridnya. Dan murid-murid yang ketemu Tuhan Yesus gimana rasanya? Rasanya apa? Rasanya senang. Yes, senang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka mau kasih tahu kepada teman-teman lain nih yang nggak ketemu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka mau kasih tahuin yang lain. Nah, rupanya ada satu orang murid Tuhan Yesus, namanya si Thomas. Thomas ini waktu dikasih tahu sama teman-temannya, Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, Thomas gini, gak percaya, aku gak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku gak percaya. Iya bener, murid-murid yang lain bilang dia sudah bangkit. Masa kamu gak percaya? Aku gak percaya. Wah, rupanya Thomas ini gak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bilang, aku maunya tuh lihat sendiri. Aku mau lihat sendiri Tuhan Yesus datang. Bukan cuma itu doang. Tuhan Yesus kan disalib kan, bener kan? Aku mau lihat tuh bekas luka di tangannya. Dan aku mau pegang, bener gak itu Tuhan Yesus? Terus aku juga mau lihat nih di lambungnya nih, di dekat perutnya Tuhan Yesus kan ada luka juga ya. Aku juga mau lihat lukanya. Aku mau masukin tangan aku ke situ, aku mau pegang. Bener gak sih Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Waduh, ternyata Thomas itu gak percaya ya. Udah dibilangin gak percaya. Sama kayak tadi gambar anak-anak yang di depan tadi tuh yang pertama-tama ya. Udah dengar Tuhan Yesus, mereka nggak percaya. Mungkin karena ada kesulitan, ada rasa takut, ada rasa sedih, dia nggak percaya. Thomas pun nggak percaya. Kalau adik-adik yang di sini nih, sebelum kakak terusin ceritanya nih, adik-adik yang nonton atau guru-guru sekolah minggu yang tonton, percaya nggak sih Tuhan Yesus sudah bangkit? Tuhan Yesus ada, bisa tolongin kita, percaya nggak? Coba ketik di kolom komentar, percaya nggak nih? Jangan-jangan cuma tahu Tuhan Yesus dari pelajaran agama, dari sekolah minggu, tapi nggak percaya. Kayak si Thomas ya, nggak percaya nih kalau nggak lihat langsung, dia nggak percaya. Nah, adik-adik kakak lanjutin. Ternyata pada suatu hari Tuhan Yesus betul-betul datang sama si Thomas. Iya, dia datang. Dia bukan cuma datang. Tuhan Yesus juga tahu kata-katanya si Thomas itu. Lalu Tuhan Yesus tunjukkan tangannya yang ada bekas luka. Dibilang, Thomas, nah, sekarang kamu sudah ketemu aku ya. Ini tangan aku nih, tuh yang ada bekas lukanya. Wah, kamu mau pegang nggak? Tuhan Yesus bilang gitu. Tuhan Yesus juga tunjukin nih, ini juga ada bekas luka nih dekat perutku. Ayo, kamu mau pegang nggak? Wah, di situ Thomas menjadi sedih dan malu ya dia, karena Tuhan Yesus bilang gitu ke dia. Karena ketahuan dia ini nggak percaya sama Tuhan Yesus, dia menjadi malu. Thomas lalu mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia bilang gitu, dia baru percaya setelah melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu nih yang untuk ayat hari ini nih ya. Sekarang Kak Fuye bacakan kata-kata Tuhan Yesus apa nih buat Thomas selanjutnya ya. Kak Fuye bacakan ya. Dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Nah tentunya ya, kita hidup di zaman sekarang ini tentunya mungkin kita nggak selalu bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung ya. Tuhan Yesus datang ketemuin kita, mungkin tidak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tentunya kita percaya, walaupun nggak kelihatan, dia itu ada ya. Dia bisa tolongin kita. Tuhan Yesus pasti dengerin doa kita. Buat semua adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik. Walaupun kita nggak ngeliat ya, kita mau percaya nggak nih? Wah, kalau mau percaya lalu apa yang harus dilakukan ya oleh anak Tuhan ya, supaya semakin beriman, semakin percaya, biar nggak kayak Thomas tuh ya, supaya makin percaya nih. Yang pertama, kita rajin-rajin tentunya berdoa, karena berdoa itu kita berbicara pada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan, tapi kita berdoa, kita yakin Tuhan pasti dengar. Itu satu ya, kalau kita percaya, kita berdoanya sama Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Yang kedua, kita rajin juga membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Seringkali Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa sama saya loh. Padahal ini banyak kata-katanya Tuhan Yesus, banyak di sini ya. Pelajaran-pelajaran Tuhan Yesus yang bagus-bagus nih, kata-kata yang bagus yang buat kita ini banyak di sini. Jangan bilang Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa, banyak di Alkitab. Tapi kita aja yang nggak mau, mungkin nggak rajin baca atau bacanya asal-asalan ya. Tentunya yang kedua adalah rajin membaca Alkitab setiap hari. Selain berdoa, rajin membaca Alkitab, kita akan semakin baik lagi ya, semakin bertumbuh lagi jadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi semoga setelah melihat cerita ini, kita juga mau percaya ya, tanpa kita perlu melihat. Dan itu dibilang apa? Kita dibilang orang yang berbahagia karena sudah percaya tanpa melihat ya. Berbahagialah Tuhan Yesus bilang. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu ya, untuk membagikan firman Tuhan kali ini, atau kalau mau yang gambar-gambar seperti yang Kak Fuye cerita di sini, gampang banget cara dapetinnya, tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813-852-17327, sebutkan alat peraga Thomas. Sekali lagi sebutkan alat peraga Thomas. Mintanya lewat WA ke 0813-852-17327 di WhatsApp aja, nggak usah ditelepon. Nanti Kak Fuye akan kirimkan filenya, tinggal teman-teman print, nanti bisa buat mengajar sekolah minggu ya. Dan sekali lagi disebutin ya tadi alat peraga Thomas. Kalau nggak disebutin nanti Kak Fuye kadang bingung, soalnya banyak banget yang minta alat peraga Kak Fuye, dan dari cerita-cerita yang lalu juga sudah ada alat peraga yang lainnya. Nanti Kak Fuye nggak tahu mau yang mana ini sebenarnya. Oke, jadi jangan lupa disebutin ya. Oke, segitu aja untuk cerita hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.